Alasan yang pertama, karena ada satu surat dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, tidak diakui imanmu. Walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun engkau rajin doa tak tinggal, walaupun engkau tidak pernah absen wirid Yasin, tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Alhamdulillah, orang Sumatera Utara punya satu lembaga khusus, cabang dari Jakarta Nasional Pusat, namanya KNRP, Komite Nasional Indonesia untuk Rakyat Palestina. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, seperti apa yang ada di judul dan juga di thumbnail video saya kali ini, bahwa kali ini saya akan menampilkan kepada kita semua ya, ketika seorang Ustadz Abdul Somad berceramah di Medan. Dan di tengah-tengah ceramahnya, bahkan saya lihat dari awal ceramahnya, dia mencoba menawarkan ya agar orang-orang Medan atau mereka-mereka yang ada di situ di saat dia berceramah untuk memberikan donasi ya atau memberikan bantuannya kepada orang-orang yang ada di Palestina. Dan beliau menyampaikan beberapa alasan kenapa orang-orang Medan ya atau kenapa mereka yang ada di saat dia berceramah harus ya membantu orang yang ada di Palestina. Teman-teman, mari kita akan lihat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Somad ini, dan berikut videonya. Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Itulah yang dibacakan oleh anak guru saya tadi. Qori kita tadi adalah anak kandung Ustadz Haider Abdul Wahab LC, guru saya di Muallimin tahun 1990. Mudah-mudahan guru-guru kami mendapatkan limpahan pahala. Siapa yang tak peduli masalah Palestina, kalau dia katakan cukup salat, cukup puasa sunat, cukup tahajud malam, cukup zikir, cukup baca Yasin, maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja. Maka hilanglah iman kepada Quran dalam dirinya. Itulah yang membuat orang Medan datang berkumpul hari ini. Allahu Akbar. Sampai berapa alasan ini? Pokoknya sampai sebanyak-banyaknya lah. Yang kedua, mengapa? Oke, sebelum lanjut di alasan yang kedua, kita tadi dengarkan bahwa kenapa orang-orang Medan atau kenapa mereka-mereka yang ada di sana harus membantu ya saudara-saudara yang ada di Palestina, karena katanya soal surat Al-Quran yang ada di Al-Isra. Tadi saya coba melihat ayat-ayat itu, tapi karena cukup panjang, ada sekitar 111 ayat, akhirnya saya tinggalkan untuk tidak membacanya. Dan artinya cukuplah mereka yang ngerti mana dan apa ya makna dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Isra yang tadi disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Somad, ya kan. Jadi kita nggak boleh menafsirkan, biarlah mereka yang ngerti soal itu ya. Oke, kita akan lanjut di alasan yang kedua yang disampaikan oleh seorang Ustadz Abdul Somad. Ini dia ya. Apa kita peduli masalah Palestina? La yu'minu a'adukum. Kamu tidak beriman. Suara saya jelas? Jelas sekali. La yu'minu a'adukum. Kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yu'ibba li akhi. Sampai kau cinta, sayang kepada saudaramu. Apakah yang saudara kita itu hanya orang Melayu Delhi saja? Tidak. Orang Batak saudara kita sama-sama Sumatera Utara. Orang Karo saudara kita sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi orang Palestina bukan saudara satu negara,
bukan saudara satu suku, tapi saudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alasan yang pertama, karena ada satu surat dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, tidak diakui imanmu walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun kau rajin doa tak tinggal, walaupun kau tidak pernah absen wirid Yasin, tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Alhamdulillah, orang Sumatera Utara punya satu lembaga khusus, cabang dari Jakarta Nasional Pusat, namanya KNRP, Komite Nasional Indonesia untuk Rakyat Palestina. Namanya KNRP. Bajunya yang sedang saya pakai, ini batik KNRP. Insya Allah akan dipakai selama 2 hari berturut-turut. Dicuci juga, bukan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau dapat batik KNRP? Nah, ini saya lelang nanti. Dahsyat ya. Mantap lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, rasanya cukuplah sebelah kanan. Saya potong lagi teman-teman ya. Jadi alasan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, kalau saya artikan, kalau saya salah ya boleh dikoreksi, tapi menurut saya dia katakan kenapa orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina dibantu atau wajib kita memberikan donasi untuk mereka, karena mereka adalah ya seiman ya dengan mereka-mereka yang sedang mendengarkan ceramahnya. Sudah pasti bahwa memang yang sedang mendengarkan ceramah Abdul Somad ya tentunya mereka yang beragama Islam, yang mungkin juga yang di luar Islam bisa aja ada yang mendengarkannya, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan soal itu, bahwa ada saja orang-orang yang di luar non-muslim ya, maksud saya yang di luar Islam, yang akhirnya juga bisa saja mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustadz. Karena pernah saya lihat juga di Gunung Sitoli ketika ada KKR yang diadakan oleh orang-orang Kristen, ada juga saudara-saudara kita yang mengikuti ya ibadah KKR yang sedang diadakan pada saat itu. Jadi saya pikir bisa jadi ada juga ya mereka yang non muslim juga sedang mendengarkan Ustadz Abdul Somad. Ya semoga saja ada. Ya saya kurang tahu apakah memang ada atau tidak ya. Jadi artinya yang jelas dulu bahwa tentunya ceramah yang dia sampaikan adalah untuk orang-orang Islam yang ada di Kota Medan yang hadir pada saat dia berceramah itu. Dan dia katakan kenapa ya, apa alasan kenapa kita harus membantu saudara-saudara kita di Palestina? Karena mereka seiman dengan kita. Ya, kita boleh membantu orang Karo, kita boleh membantu orang Melayu Delhi. Ya, karena kenapa? Karena mereka satu bangsa dengan kita. Ya, kita berada di negara Republik Indonesia. Tetapi untuk ya saudara kita yang ada di Palestina, kita harus bantu karena seiman. Teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Muslim yang ada di Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada 2 hal atau mungkin 3 yang akan saya sampaikan. Yang pertama, boleh saja membantu saudara kita di Palestina, tapi kalau boleh kita harus membantu terlebih dahulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Ya tentu saja kalau kita membantu orang yang ada di sekitar kita, ya donasi yang akan kita berikan itu kita langsung tahu itu sampai atau tidak di sasarannya. Apakah memang orang yang kita mau bantu itu ya menerimanya atau tidak. Dan lalu kemudian apakah mereka menggunakan untuk hal-hal yang penting untuk keperluan dan kebutuhan mereka atau tidak. Sedangkan kalau kita membantu mereka yang ada jauh di sana di Palestina, kita belum tahu apakah itu sampai atau tidak donasinya, atau apakah itu mereka gunakan untuk hal yang baik atau justru untuk hal yang jahat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya dengar bahwa kejadian di tanggal 7 Oktober 2023 itu ya yang melakukan serangan terhadap
wilayah Israel, dan kemudian mereka juga membawa lansia, ya, menculik lansia dan perempuan-perempuan, ya, wanita-wanita dan juga bayi-bayi itu adalah tentara Hamas. Yang jadi pertanyaannya, sebenarnya apakah memang sudah diutus atau memang sudah diberikan sebuah mandat kepada kelompok Hamas ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina atau bagaimana? Karena yang saya dengar-dengar bahwa Palestina ini juga, ya, dikatakan, diklaim sebagai sebuah kelompok teroris, dan itu termasuk Arab Saudi juga yang mengklaim seperti begitu. Dan saya akan tampilkan di layar bahwasanya memang Arab Saudi pernah mengklaim kalau Hamas ini adalah kelompok teroris. Oke, ini dia di layar teman-teman ya. Oke, jadi maksud saya sih agak ragu ya untuk membantu mereka yang melakukan penyerangan terhadap wilayah Israel pada hari Sabtu yang lalu. Tapi untuk kemanusiaan, kalau memang benar itu ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina memang butuh, ya boleh-boleh aja. Tapi menurut saya lebih baik saya membantu orang yang ada di sekitar saya, tetangga saya, daripada saya membantu orang yang jauh di sana. Ya kan, saya tidak mengenal dengan mereka, ya kan, dan saya juga nggak tahu apakah memang nantinya donasi yang saya kirimkan itu sampai ke mereka atau justru putus di tengah jalan. Oke, kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di sini ya. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, tamat dari Muallimin, saya ke Riau. Dari Riau saya ke Mesir. Dari Mesir saya ke Maroko. Jadi Ustadz dulu kuliah di Maroko, ya. Dekat dari Maroko Pak Ustadz, tak ada hubungan. Sampai di Maroko tinggal di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International. Sampai di sana ada orang dari Tunisia, ada dari Aljazair, ada dari Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan ada dari Palestina. Sama-sama masak pagi, ada dapur umum. Ketika saya sedang memasak, datang orang Palestina. Abdul Somad, saudaraku sekarang di Palestina tidak bisa memasak. Saya tanya, kenapa? Karena minyak zaitun yang sudah diperas. Mereka makan minyak zaitun. Buah zaitun mereka makan. Minyak zaitun mereka makan. Masuk tentara Israel ke rumah nenek saya, ke rumah pakcik saya, ke rumah saudara saya. Mereka tendang itu tempat minyak zaitun. Tumpah. Kenapa mereka tidak membunuh? Karena orang Palestina tidak takut mati. Orang Palestina ingin mati syahid. Diadakan survei, cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatnya. Mereka tidak membunuh kami Abdul Somad karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang, pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia. Bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia. Bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder, tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka cambuk berdarah, tumpah darahnya, berbau amis, mereka sobek kulitnya, supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional. Tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters. Dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah,
kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran Waspada. Wah, waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina. Mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insya Allah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tabligh akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Oke, jadi jelas teman-temannya kalau di sini memang Ustadz Abdul Somad mengajak orang Israel memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi saya tidak bisa mencegah mereka. Silakan ya. Tapi bagi saya itu jauh sekali untuk membantu orang-orang Palestina, teman-teman ya. Bagi saya sekali lagi mendingan saya membantu tetangga saya ya. Itu aja sih. Jadi saya pikir di sini bahwa ada memang semacam ajakan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad kepada orang-orang Medan atau kepada mereka yang hadir pada saat itu, teman-temannya. Soal tadi apa yang disampaikan soal ketika dia di Maroko, ketika dia kuliah, saya nggak ngerti apakah itu benar atau tidak. Ya, hanya Tuhan yang tahu dan juga Ustadz Abdul Somad yang tahu. Karena biasanya sih kalau ada saudara-saudara kita yang di seberang itu biasanya bohong. Biasanya seperti begitu, teman-teman ya. Kayak nama, ya kan, kayak siapa lagi, kayak Irene Handono dan yang lain-lain, biasanya mereka banyak berbohong seperti begitu. Yang penting orang yang mendengarkan ceramah mereka senang aja mendengarkannya. Oke, kita akan lanjut lagi karena mungkin ada sekitar beberapa menit lagi, teman-teman ya. Oke, ini dia. Kalau yang hadir ini 5.000, satu orang menyumbang 100.000. Oh, tuh kan. 100.000 kali 5.000, 500 juta kayaknya ya. 100.000. 500 juta ya. Berapa Bang Iqbal? 100.000 kali 5.000. Berarti berapa tuh? 500 juta. 500 juta. 500 juta 5M ya. Emang kalau ngitung duit ini banyak kita tak fokus. 500 juta satu acara, kita semuanya selama safari ini ada 6. Hari ini 3, besok 3. 500 juta kali 6 sama dengan 3 miliar. 3 miliar itu kalau kita belikan cendol. Tapi kita akan kirim ke Palestina. Mereka kalau sudah musim dingin, salju turun, menggigil kedinginan. Bukan macam di Medan orang kepanasan, bercelana pendek aja bawaannya. Mereka kedinginan di sana. Yang ibu sumbangkan 100.000 itu akan membeli selimut. Mereka di sana menggali sumur bor 100 meter ke bawah, baru naik air ke atas. Maka yang 100.000 itu mengalir di Palestina sampai mati, tidak akan pernah putus amal jariah. Adapun 100.000 yang dibelikan ke nasi lemak, lontong sayur, ayam penyet, ayam pop, ayam, hilang semua menjadi kotoran. Oleh sebab itu, semua yang hadir siang ini mendapat pahala jihad fisabilillah. Tapi yang paling banyak pahala jihadnya adalah saya, karena saya paling jauh datang dari Riau. Oh, keren. Rupanya Pak Ketua lebih jauh lagi dari Jakarta. Tapi saya yang paling lama berdiri di sini. Oke, dan itu dia teman-temannya yang bisa saya bagikan dulu kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Jelas sekali bahwa tidak lari dari thumbnail dan juga tidak lari dari judul, bahwa memang Ustadz Abdul Somad mengajak ya saudara-saudara kita yang ada di Medan yang sedang mendengarkan ceramahnya untuk lebih baik ya membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada 2 alasan yang kita dengarkan tadi. Yang pertama karena alasan di surah Al-Isra, saya nggak ngerti apa yang dituliskan di sana. Dan yang kedua yang paling saya mengerti itu kenapa mereka harus bantu, karena
ya seiman dengan mereka. Ya, kita kenal bahwa memang di Palestina sekarang ini ya, di situ ya, di sana saya dengar ya bahwa mereka saudara-saudara kita tidak ada lagi yang asli daripada Palestina atau bangsa Filistin, ya, bangsa Filistin teman-temannya, tetapi mereka itu banyaknya justru dari Arab, ya. Jadi wajar saja kalau misalnya mereka rata-rata ya beragama Islam, dan itu sebabnya Ustadz Abdul Somad mengajak orang-orang yang ada di Medan untuk membantu mereka, sekalipun ada yang harus dibantu di Medan dan sekitarnya. Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman, kalau kita mengatakan kita harus mengasihi satu sama yang lain, seharusnya jangan hanya karena seiman saja. Banyak gereja ditutup, banyak orang Kristen tidak bisa beribadah. Pernah nggak seorang Ustadz Abdul Somad menyuarakan hal ini? Saya tidak pernah mendengarkannya. Tetapi kalau kita mengingat bagaimana ya yang disampaikan oleh seorang Ustadz Suparman Abdul Karim di ceramah-ceramahnya, dia selalu menyuarakan bahwa orang Kristen juga harus diberikan kebebasan, kemerdekaan di dalam peribadatan, termasuk untuk mendirikan gedung gerejanya. Tapi Abdul Somad, sekali lagi, saya tidak pernah mendengarkan ceramah beliau yang seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Mereka mau bantu, silakan saja, karena kita tidak juga bisa mencegah mereka. Dan andai kata ya benar-benar memang untuk kemanusiaan dan mereka mempergunakan donasi-donasi yang akan kita kirimkan kepada mereka untuk hal-hal yang baik, bukan untuk kejahatan, apalagi untuk teror, maka saya pikir sekalipun hanya bisa membantu sekitar 5.000 atau 10.000, saya pun siap untuk membantu. Tetapi kalau untuk hal-hal yang tidak baik, kejahatan, maka sorry, saya tidak akan pernah memberikannya sekalipun hanya 500 perak saja. Oke, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.